KHI, kemudian tadi di dalam sambutan yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara untuk membuka diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih Prof. Wayan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dr. Fajar. Jadi sudah jelas sekali dari tupoksinya dan juga dari profil institusinya sangat jelas. Tayangannya menarik, cuman waktunya sayang sangat pendek. Tapi nanti kita akan extended di dalam diskusi yang sampaikan nanti dalam diskusi yang panjang nanti. Dan selanjutnya kami persilakan Dr. Didik dari Direktur P2 PTVZ. Kami persilakan Dr. Didik. Ya, terima kasih Prof. Wayan. Suara saya clear ya, bisa didengar Prof. ya? Iya. Dengan jelas ya. Ya, oke. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, sedikit menyapa Dr. Luke dari perwakilan FAO yang terhormat, kemudian dari Fakultas Kedokteran Hewan yang Prof. Sihadi Agung. Ya, selamat pagi, terima kasih. Kemudian dari teman-teman yang dari narasumber. Ya, sejak tadi disebutkan P2 PTVZ ya. Nah ini singkatan dari P2 PTVZ. Mungkin agak sedikit panjang gitu ya. Pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonosis ya ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, dari P2 PTVZ ini ya lanjut, mohon izin bantu lanjut. Dan ini ada beberapa merupakan salah satu dari Dirjen P2P, yaitu Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, di mana ada 5 untuk eselon 2-nya, yang mulai dari surveillance, karantina, surkakes ya, penyakit langsung, kemudian tidak menular dan NAPSA. Nah, ini salah satunya adalah Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor. Di mana di dalam P2 PTVZ ini ada subdit malaria, ya, subdirektorat malaria, ada zoonosis yang Bu Eva yang saat ini hadir, kemudian subdit filariasis dan kecacingan, subdit arbovirosis, dan juga subdit vektor dan binatang pembawa penyakit. Nah, jadi ada 5 subdit ini yang mendukung Direktorat P2 PTVZ. Ya, lanjut. Ibu Bapak sekalian, program dan pencegahan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonosis P2 PTVZ ini, lanjut. Mohon izin. Yang pertama adalah pengendalian malaria, pasti ya, dari masing-masing subdit, kemudian pengendalian filariasis dan schistosomiasis, kemudian arbovirosis, dan juga pengendalian zoonosis serta pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Ya, lanjut saja. Ini adalah tugas pokok dan fungsinya. Mohon izin untuk slide-nya. Halo, ya, terus lanjut, Mas. Lanjut. Ya, lanjut. Tugas pokok dan fungsinya ini tugasnya menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang P2 PTVZ ya, yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan fungsinya adalah merumuskan kebijakan di bidang P2 PTVZ, setelah merumuskan melaksanakan kebijakan, menyusun NSPK-nya, kemudian pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta ya manajemen yang ada di internal administrasi direktorat, serta melakukan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Kesehatan. Ya. Lanjut. Nah, sasaran program P2 PTVZ ini adalah sebenarnya goals-nya menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tular vektor dan zoonosis. Ini sasarannya. Jadi bagaimana angka kesakitan akibat ya penyakit tular vektor, malaria, DBD, dan juga zoonosis, antraks, rabies, dan sebagainya ini menurun. Ya, lanjut. Nah, Ibu Bapak sekalian, kebijakan dan strategi program P2 PTVZ di sini secara garis besar ada 3. Ya. Garis besar ada 3. Ya, lanjut. Yang pertama adalah sebagai ujung tombak dari strategi kami, yaitu pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, ya, termasuk zoonosis di sini. Bagaimana mengendalikan itu? Nah, untuk bisa mengendalikan itu, maka perlu satu data dan informasi yang dikemas dalam bentuk kegiatan surveillance vektor dan BP2, binatang pembawa penyakit ini. Jadi dengan surveillance yang bagus, maka kita bisa memetakan
vektor-vektor dan PP2 ini di daerah mana yang melebihi baku mutu atau yang melebihi yang ada kejadian kasusnya merah kuning hijaunya dan lain sebagainya. Kemudian satu lagi strategi kita adalah bagaimana peningkatan kapasitas untuk teman-teman di sebagai SDM ya di puskesmas dan rumah sakit dan pelayanan kesehatan yang lain terkait dengan diagnosis dini, kemudian tata kelola kasus ya atau KLB. Nah, 3 hal inilah yang strategi ini yang secara garis besar kita kemas, kemudian kita elaborasi dalam bentuk beberapa kegiatan, strategi-strategi yang sub-subnya, di mana ujung-ujungnya adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat, ya, kemudian bagaimana peran lintas sektor lainnya, ini yang ikut berkontribusi di dalamnya untuk pelayanan kesehatan secara umum. Ya, lanjut. Ini yang slide berikutnya adalah elaborasi dari strategi kita, yaitu misalnya terus lanjut ya. Ya, lanjut. Itu memperkuat aspek legal, ya, terus yang tadi. Lanjut. Memperkuat aspek legalnya, kemudian ya, nih strateginya kita breakdown, kita elaborasi ada beberapa dari 3 tadi. Yang pertama adalah memperkuat aspek legal, kemudian melakukan atau melaksanakan advokasi dan sosialisasi, melaksanakan intensifikasi, akselerasi, dan juga inovasi pada program, meningkatkan kompetensi SDM, yang salah satu dari tadi kapasitas building-nya di SDM di bidang P2PTVZ, kemudian memperkuat jejaring kerja dan kemitraan, memperkuat manajemen logistik, meningkatkan surveillance dan aplikasi berbasis teknologi informasi, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pendampingan teknis, mengembangkan dan memperkuat sistem pembiayaan program, meningkatkan pengembangan teknologi yang preventif. Samping itu juga kebijakannya adalah peningkatan surveillance epidemiologi dan faktor risiko serta penyakit, peningkatan perlindungan kelompok yang berisiko, penata laksanaan epidemiologi kasus dan pemutusan rantai penularan, pencegahan dan penanggulangan KLB termasuk yang berdimensi internasional, kemudian pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pencegahan dan pengendalian penyakit, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat, ini yang sangat penting sekali ya. Dan dalam hal ini terutama terkait dengan strategi pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit tadi ya, di mana kami saat ini memang sedang mendorong untuk lebih intens lagi, yaitu pendekatan penyelesaian masalah penyakit P2PTVZ ini dengan pendekatan sosioantropologi ya, di samping lingkungan sosial juga lingkungan rekayasa lingkungan secara fisik. Itu yang akan yang kita dorong untuk bisa berkontribusi di dalam One Health ya. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan keterpaduan program baik promotif, preventif maupun pengendalian penyakit. Ya mungkin itu sementara Prof. Wayan yang bisa saya sampaikan terkait dengan profil dari P2PTVZ ya, Direktorat P2PTVZ. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Didik. Ini kesempatan nanti kita akan extended di dalam diskusi dalam lanjutan nanti biar ada kesempatan mereka yang yang interest untuk mengeksplor lagi dari Pak Didik. Saya kira ya. Kesempatan yang terakhir, yang ketiga adalah kami berikan kepada Dr. Indra Eksploitasya, MSI, sebagai Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami persilakan Dr. Indra. Ya, terima kasih Prof. Wayan. Selamat pagi yang saya hormati tentunya Pak Fajar, Pak Didi, Pak Dekan, terus moderator dan semua peserta webinar, Pak Lulu juga yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Terkait dengan apa yang ingin disampaikan panitia untuk menjelaskan TUSI Direktorat KKH, mungkin kami akan menyampaikan saja dalam bentuk film dan nanti mungkin kami akan menjelaskan sedikit terkait dengan apa itu Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati dan apa yang kami kerjakan terkait dengan One Health. Silakan mungkin bisa diputar filmnya.
Suaranya nggak keluar ya? Belum. Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Yang keras ya. dan Kehutanan berupaya menjalankan perannya dalam perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan seluruh ekosistem, jenis, dan genetik melalui kegiatan konservasi in situ dan ex situ. Pak Ihwan mungkin bisa sebelum share screen, Pak. Ini suaranya kedengeran, Pak. Sebelum share screen ada di pojok kanan share komputer sound, jadi mungkin bisa langsung terdengar, Pak. Sebelah mana, Mas? Jadi Bapak mungkin stop share dulu, kemudian di share screen ada di pojok sebelah kiri share komputer sound gitu, Pak. Jadi biar bisa terdengar ke semuanya suaranya. So, sebelah kiri yang mana ya? Aja sebelah kiri share Di bawah, Pak. komputer sound. Di bawah, Pak. Share komputer sound. Share. Kiri bawah. Computer sound. Oh, oke. Iya, ya. Sekalian dari awal aja Pak Ikhwan mulainya Baik. filmnya. Ya, baik, Bu. Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupaya menjalankan perannya dalam perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan seluruh ekosistem, jenis, dan genetik melalui kegiatan konservasi in situ dan ex situ. Kegiatan in situ juga dilengkapi dengan sarana prasarana penanggulangan konflik satwa. Sedangkan kegiatan konservasi ex situ dilakukan melalui pengelolaan lembaga konservasi. Upaya konservasi yang telah dilakukan oleh Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati bersama para mitra selaras